Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Suara Ulama yang berbahagia, selamat datang di podcast MUI Kabupaten Gresik. Hari ini kita akan membahas persoalan kekinian dengan tidak melupakan tentu bagaimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan sampai sekarang menjadi inspirasi kita dalam rangka mengawal, membimbing, dan menjadi teladan bagi umat Indonesia ini, umat Islam khususnya. Hari ini kita kedatangan Pak Kiai Haji Ainur Rafiq Thoyib, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Selamat datang, Yi. Selamat datang. Pak Kiai Ainur Rafiq ini adalah ulama yang cukup mumpuni untuk membahas tentang keumatan, membahas keislaman, membahas persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Pak Yai, kita akan membahas soal bagaimana umat kita hari-hari ini begitu kehilangan tongkat, kehilangan semacam arah jalan yang terbaik. Di tingkat remaja kita menemukan bagaimana geng-geng anak yang begitu sadisnya dan banyak mengancam masyarakat. Di tingkat pendidikan banyak pembulian. Di tingkat orang dewasa banyak mempertontonkan perilaku-perilaku yang tidak bisa menjadi teladan bagi masyarakat kita. Begitu pula di tingkat pejabat kita ya. Banyak mempertontonkan perilaku-perilaku yang menyimpang dan tidak bisa dijadikan suri teladan. Sebetulnya bagaimana ini, Pak Yai? Ada apa ini? Sebelumnya saya mau menyampaikan ayat Al-Quran dulu biar nanti langkah selanjutnya itu mudah kita ngomong ini begitu. Ini kan terkait dengan suri teladan Rasulullah ini ya. Di ayat itu dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini dalam konteks ilmu balaghah itu tata bahasa ada semacam penguat dua kali lam dan qad, sungguh-sungguh di dalam diri Rasulullah, fi Rasulillah ada sebuah uswatun hasanah. Sebuah suri tauladan yang bagus. Biasanya bahasa narasi itu biasanya itu uswatun hasanah fi Rasulillah, tapi ini fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini juga ada rahasianya. Jadi sungguh-sungguh dalam diri Rasulullah itu ada sebuah uswatun hasanah, suri tauladan yang bagus. Ini berarti yang hanya memiliki uswatun hasanah, suri tauladan yang bagus dan yang sempurna itu hanya Rasulullah. Ini faedahnya lil hasr, hanya Nabi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya juga punya nabi-nabi tapi enggak seperti Rasulullah. Lah oleh karena itu dari sisi uswah apa itu semuanya lengkap ada dalam diri Rasulullah, tergantung sejauh mana kita itu memahami dan mengetahui akwalnya, dawuhnya kanjeng Nabi, perbuatan Rasulullah, kata Rasulullah ini. Seluruhnya tergantung daripada kemampuan kita atau sepengetahuan kita mengenai hadis-hadis Nabi itu baik sudut ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Ini jelas saya akan gitu. Jadi baik itu dari sektor urusan keluarga, urusan pemerintahan, urusan kepemimpinan, urusan apapun sudah ada sebenarnya, itu lengkap. Tinggal mampukah kita itu menerjemah apa yang telah
dilakukan oleh Rasulullah atau apa yang telah disampaikan oleh Nabi, itu saja. Jadi termasuk yang kita rasakan sekarang itu memang kita kan sudah pernah mengalami dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Mulai dari Orde Lama dulu zamannya Pak Karno, masih belum ada medsos sampai begitu gencar, hanya radio itu 1, 2, 1 desa. Tapi masyarakat nggak sampai pengetahuannya itu merambah kepada hal-hal yang lain, sehingga budaya-budaya yang bagus itu tetap bertahan dan nggak terpengaruh dengan yang lain. Nah sekarang itu banyak pengaruh-pengaruh yang ada di medsos, yang anak muda maupun yang tua itu tidak bisa membedakan itu mana itu yang baik, mana itu yang pantas ataupun yang tidak pantas. Seolah-olah mereka itu hanya terpengaruh dengan ya promosi yang indah-indah yang ada di dalamnya itu, khususnya di YouTube kan begitu. Ini berarti persoalan adalah ketahanan iman umat Islam nih. Apa karena ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh generasi kita itu sedikit atau kurang ilmu ya? Ya, memang betul kenyataannya. Jadi makanya dalam satu kaidah itu atau dalam muhafadzah, seingat saya itu ya. Jadi bahwa al-ilmu hayatul Islam, itu ajaran Islam ya. Iya kan? Iya. Bagaimana Islam itu bisa hidup dari beberapa sektor ya, baik agama Islam, bagaimana Islam itu masyarakatnya atau ya orang yang beragama Islam itu benar-benar bermoral ya, terus seluruhnya itu kembali kepada ilmu gitu. Kembalinya itu kepada ilmu. Kalau dari sisi ilmu, generasi kita dengan generasi yang dulu itu kelihatannya secara akademik lebih maju sekarang nih. Penguasaan keilmuan apa sains, apa sosial, apa ekonomi. Jadi, nah, ini kayaknya kok kondisinya tidak sebaik seperti dulu ya. Ya begini, jadi memang sains dan teknologi itu adalah sebuah perangkat untuk urusan-urusan kan terkait dengan urusan kemajuan dunia kan. Betul, ya. Kita tidak boleh munafik itu kan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin agar urusan dunia ini bisa maju harus dengan ilmu, termasuk sains teknologi itu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, ya urusan keagamaan kuat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Jadi kepingin hidup kedua-duanya, urusan dunia dan ilmu, masyarakatnya beretika, teknologinya juga maju juga dengan ilmu gitu. Ya, ini persoalannya ketika kita menguasai banyak ilmu, ya, justru kondisi masyarakat ini tidak baik-baik seperti yang tahun-tahun zaman Orde Baru apa. Sekarang kan lebih begini. Ini persoalannya karena masyarakat itu lebih menganggap itu lebih cenderung kepada urusan duniawi daripada akhirat. Artinya tidak ada keseimbangan gitu. Keseimbangan. Jadi kalau terjadi sebuah, entah itu bahasa apa dulu itu Evan White atau kalau nggak ada terjadi keseimbangan, ini begini akibatnya. Dan sekarang memang nggak seimbang ya? Nggak seimbang itu, hampir. Sekarang coba kita lihat di masjid-masjid saja. Betul. Nah, di masjid di desa-desa itu dulu itu kalau ada pengajian, masya Allah luar biasa, masyarakat itu antusias. Ya giat ngaji, giat ibadah, ke sawah juga semangat. Makanya hasilnya itu barokah. Nah, ini pemirsa yang berbahagia, apa yang disampaikan Pak Yai Raufik ini adalah sebuah tawaran, sebuah pemikiran yang menggelitik bagi kita semuanya. Mari kita semuanya nanti menyeimbangkan ilmu dunia kita dengan ilmu ukhrawi kita. Pak Yai, dalam posisi umat kita kehilangan arah, ini tentu membutuhkan tokoh-tokoh yang meluruskan kembali
yang bisa menjadi tongkat pengendali perilaku masyarakat kita ini. Ada tokoh formal, ada tokoh-tokoh ulama, yang itu semuanya menjadi panutan yang disebutkan dalam Al-Quran itu ulil amri wa atiullah wa rasul wa ulil amri minkum ini. Nah ini menurut Pak Yai, bagaimana kehadiran tokoh-tokoh ini di tengah masyarakat yang seperti sekarang ini, Pak Yai? Sebenarnya masing-masing masyarakat yang ada di negara kita memang unik ya. Kan ada yang masyarakat Nahdiyah, ada masyarakat Muhammadiyah, ada masyarakat Aisyah dan sebagainya. Betul. Masing-masing itu lebih, ini perjalanan hidup ya. Sejak dulu itu masih percaya dengan figur yang ada itu. Jadi kalau NU ya dari pengurus NU Muhammadiyah itu sudah bagus itu. Tapi dari perkembangan zaman dan teknologi yang canggih, akhirnya hampir sama itu. Jadi lebih percaya ke medsos daripada ke tokohnya. Wah, ini menarik ini ya. Karena itu tadi banyak hal-hal yang ditampilkan itu yang terkait dengan nafsu, apalagi tokoh-tokoh itu kadang-kadang itu ada yang menyinggung tokoh sentralnya satu ormas, sehingga masyarakat ini yang sebenarnya itu adalah itu tokohnya, kemudian ada yang menyerang, akhirnya kurang percaya. Dari ormas yang lain juga begitu, tokohnya dari pemeluknya atau pengikutnya itu dari tokohnya diserang, akhirnya kurang percaya. Tapi menarik tadi, ketika bergeser dari ketokohan ke dunia medsos yang akan menjadi panutan masyarakat kita ini nanti bagaimana? Apa peranan tokoh-tokoh ulama-ulama kita ini akan dijauhi atau tidak lagi dijadikan, tidak dipedulikan ya oleh masyarakat ini? Nah ini yang saya takutkan itu begitu. Karena selama ini saya takutkan itu begitu, karena yang sudah berjalan 80 tahun ini Indonesia bagus itu karena sudah punya tokoh sentralnya dari rujukan. Betul. Nah sekarang itu setidaknya harus kita antisipasi itu, karena tokoh-tokoh yang ada di YouTube atau medsos itu gak jelas itu dari ormas mana, apa Muhammadiyah, apa NU, gak jelas itu. Dan itu menjadi mainstream masyarakat kita ya. Itu perlu itu. Dan Indonesia ini seandainya itu umpamanya ya, pokoknya yang penting Islam saja lah begitu umpamanya. Saya enggak ormasan, itu juga bahaya. Jadi makanya alhamdulillah di Indonesia ini ada ormas yang mengayomi daripada beberapa ormas agar tidak terjadi sebuah gesekan, sehingga di situ sudah ada ormas namanya Majelis Ulama Indonesia. Dalam konteks usul fikih itu al-jam'u bainat thara' gitu. Jadi sudah mengakomodir dari pemikir-pemikir dari ormas-ormas yang ada. Ini sudah dirangkum di sini sudah. Nah, sekarang mau ada Majelis Ulama Nusantara itu mau apa? Ya notok itu sudah MUI ini gitu. Tambah kacau nanti gitu. Makanya ini harus hati-hati karena di MUI ini sudah jelas ini gitu. Ya ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, sudah dipadukan. Pak Yai, ketika bicara pada persoalan tokoh-tokoh di ormas keislaman dan MUI, ini kan tidak kemudian melepas peranan pemerintah, ulil amri. Nah, ini ulil amrinya di mana ini posisinya nanti? Apanya? Posisi ulil amri pemerintah nanti di mata masyarakat atau di mata ulama lah. Kehadiran pemerintah dalam menata kehidupan sosial kemasyarakat ini apa harus kolaborasi dengan ulama atau mereka harus jalan sendiri-sendiri? Nah ini yang saya agak janggal dengan salah satu umpamanya pejabat atau pemerintahan ya. Bukan saya mengatakan Gresik kan sudah baik. Baik ya. Tapi gara-gara beda politik begitu ya sudah beda dengan ulama betul, ini. Padahal
Kalau para kiai ini mau membaca sejarah, yang saya baca buku sejarah namanya Api Sejarah itu tebal dong, Api Sejarah, namanya Api Sejarah. Nah itu diantaranya bagaimana mengapa Indonesia ini bisa merdeka. Diantaranya adalah saat itu Pak Karno selalu minta pertimbangan pada tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya tokoh Muhammadiyah, Yai Mukti itu, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian ulama kasaf itu yang bisa menerawang itu juga dimintai pertimbangan bagaimana sudah pas Nabanda ini pada hari Jumat tanggal 17 itu tahun 2006. Bah dulu 2006 kan tahun Jepang itu. Tahun 1945 itu. Nah itu akhirnya kan jadi Pak Karno itu selalu dulu itu minta pertimbangan kepada tokoh-tokoh sentral agama itu. Mestinya dari pemerintahan itu ya dengan keberadaan tokoh-tokoh agama ini ya harus bersyukur dan terima kasih. Sebab itu hubungan antara dua saudara kembar gak bisa dipisah. Nah, ini problemnya sekarang ini ketika tokoh ulama dan tokoh pemerintah belum bisa menjadi panutan masyarakat. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada tokoh-tokoh ini, baik yang pemerintah, karena banyak tokoh-tokoh pemerintah yang ditangkapi KPK. Di ulama juga sudah banyak juga yang tidak sejalan dengan apa yang diharapkan pemerintah. Ini solusi terakhirnya gimana sekarang ini? Apa harus? Makanya saya itu sering mengatakan bahwa ini kuncinya adalah sebuah keadilan. Ini insya Allah nanti akan berjalan lengkap itu, sempurna. Dan apa yang kita inginkan menjadi negara yang adil, makmur, masa depan Indonesia cerah umpamanya begitu kata Pak Prabowo, Indonesia emas lah. Ini kuncinya keadilan. Keadilan itu dilihat apa itu posisinya orang itu. Kalau setingkat ya harus saling menghargai, itu sudah namanya adil. Jadi kalau umaro itu juga pemerintah urusan duniawi, ulama urusan akhirat, berarti ya ulama menghargai langkah-langkah pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya. Kemudian pemerintah juga membackup ya mengenai programnya ulama atau planningnya ulama ingin memperbaiki moral masyarakat. Dan apapun yang dilakukan oleh ormas masing-masing juga harus dihargai, jangan sampai ada yang saling menjatuhkan. NU menghargai Muhammadiyah, Muhammadiyah juga menghargai NU, NU Muhammadiyah juga menghargai MUI. Ojo sampai terjadi benteng cewek. Kalau sudah ada yang mengatakan hukum haram, horeg itu, ya sudah semuanya harus ikut. Kalau keahlinya hukum, ojo ngomong, nggak apa-apa itu. Itu yang bikin masyarakat kacau itu, nggak percaya itu. Dan itu harus dijauhi oknum-oknum yang mengatakan orang hukumnya boleh itu. Karena dia ngomong bukan didasarkan akhlak hati, tapi dengan nafsunya. Maaf ini walaupun yang ngomong itu orang alim gitu. Kalau dibalikan pada misinya Rasulullah, diutus oleh Allah, inama bu itu liutama makarim. Apakah ini masih cocok untuk diterapkan sekarang? Nah, makanya saling menghargai posisi masing-masing itu nanti akan terciptalah masyarakat itu tidak akan menilai yang negatif. Salah satu contoh umpamanya sampean umpamanya beda dengan pulau saya beda dengan sampean ya. Ini kan ada beda itu jangan disalahgunakan. Saya ingat
dahulunya maaf ini ya. Iya. Karena saya juga pernah jadi Roi Suriah di MBC itu, saya itu jadi Suriah itu sampai sekarang wakilnya umpamanya. Itu selalu membaca apa yang pernah disampaikan oleh Suriah mulai bawa bahas Nasari sampai pada Miftah. Iya, iya. Semua saya punya. Betul, betul. Di antaranya yang dari yang periode yang ketiga, katanya Mbah Yai Samsuri, pendapat itu jangan sampai menjadikan sesuatu itu jauh dari kamu atau menjadikan kamu itu bermusuhan dengan orang lain. Artinya apa? Orang itu sama-sama rambutnya hitam, di bawahnya ada otak. Cara menyelesaikan masalah itu kadang itu beda jalan, maksudnya sama. Dan juga kalau ada sebuah perbedaan, itu jangan langsung kamu musuhi. Dan itu merupakan sebuah khazanah pengetahuan tambah atau tambah pengetahuan. Lah umumnya kita itu kalau umpamanya ya, saya menjadi calon ketua calon kepala bupati pokoknya, sama juga bupati. Loh, mestinya nanti pada saat umpamanya Pak sampai jadi bupati, ya tetap saya dirangkul. Karena apa? Karena di situ ada pudir-pudir keindahan yang dulu pernah disampaikan itu. Jadi ojo beda pendapat, gara-gara beda pendapat malah disingkirkan dari organisasi, juga baik. Oke. MUI juga begitu, saya jaga itu. Saya nggak mau bermusuhan dengan siapa. Itu Bini Samsuri dah. Ya Pak Yai, kita sudah banyak hal yang kita bahas. Insya Allah dalam rangka memperingati Maulidur Rasul tahun ini, mudah-mudahan tausiah yang disampaikan Pak Yai Ainur Rafiq bisa kita jadikan pegangan untuk membangun umat dan bangsa ke depan yang lebih baik. Ada apa perlu saya cuma memakai pesan ini karena uswah sedikit saja, boleh? Nggih, monggo nggih. Dan ini kan landingnya kepada Rasulullah. Nggih. Saya ingat ada bagaimana di saat Rasulullah optimis mau ke desa Taif untuk mencari sebuah keamanan dirinya dari gangguan orang kafir Quraisy Mekah. Iya. Ternyata apa yang dibayangkan Rasulullah itu apa? Di sana dilempari dengan batu. Betul. Sampai Rasulullah itu dengan Zaid itu sampai ke kebun itu saking sakitnya begitu. Betul. Karena Zaid juga membela Nabi. Katanya malaikat penjaga gunung, sudahlah Rasulullah, sampai minta apa gunung ini saya benturkan biar mereka semua mati. Oh, ya. Tidak, jangan. Kalau mereka sekarang nggak menerima Islam, ya saya cuma berdoa. Saya bukanlah seorang Rasul yang tukang pelaknat, mendoakan sesuatu yang nggak baik. Ya. Saya cuma hanya berdoa, mudah-mudahan anak cucunya nanti loyal masuk agama Islam. Itu Rasulullah. Orang apa yang namanya Bilal ya, yang pernah membunuh pamannya, kemudian disobek-sobek badannya itu ya. Iya. Sakitnya luar biasa, nggak ada sakit yang seperti sakit itu yang dialami Rasulullah. Karena itu pamannya dicintai, yang membela Islam. Pada saatnya Bilal masuk Islam. Iya. Karena Nabi nggak dendam itu. Sudah, tapi Bilal kamu jangan sering ketemu saya. Biar saya nggak teringat pada paman saya Hamzah waktu saya lihat dibelah perutnya itu. Tapi Bilal di posisi sebagai muadzin kan. Betul. Itulah Rasulullah. Makanya siapapun yang menjadi pemimpin, umpamanya rivalnya, rangkul itu begitu. Ya, jangan ada perbedaan itu jadi permusuhan, kata Yai Bishir Samsuri. Ya. Pak Prabowo juga begitu kan, kalau bisa ya dirangkul. Siapa yang dulu menjadi rival, umpamanya usianya, alhamdulillah kan semuanya kan dirangkul, baru kondusif itu. Jadi demikianlah pemirsa, suara ulama yang berbahagia. Dialog kita cukup gayeng dan Yai Ainur Rafiq mencoba untuk menggambarkan keteladanan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini adalah tausiah yang terbaik untuk kita semuanya. Mohon maaf, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.